perangkat ini juga dilengkapi dengan penerangan dua lampu LED masing-masing 1500 lumen yang menuntut kedalaman sekitar sepertiga dari kecerahan sinar matahari penuh dan dapat menerangi 135 derajat di depan perangkat, sehingga memungkinkan operator menemukan targetnya lebih cepat. Ini bagian-bagian utamanya. Yang pertama itu konsol kontrolnya, itu terdiri dari pengontrol Xbox, ya. Kemudian satu daya dan kabel USB. Ya. Jadi ini konsol kontrolnya, ya. Untuk kontrol Xbox-nya ini kayak joystick PS. Kalau yang biasa main PS itu pengoperasiannya mudah. Kemudian ada kabel-kabel USB, ya. Kabel ada beberapa kabel yang nanti ini kita lakukan. Kemudian SRP 8MS RUP dengan 2 baterai. Ya, ini ada 2 buah baterai. Ya, ini baterainya, Pak. Ya, ini bisa dilepas. Ya, kita coba nanti lepas. Kemudian ada kabel tether, ya, kabel tether sepanjang 305 meter. Jadi operasiannya bisa sepanjang kabel ini. Untuk spesifikasi umumnya, untuk tipenya SRP 8MS, pendorongnya 8 pendorong atau 8 propeller balik-balik ini. Ya, jadi ada 8. Kemudian untuk kecepatan itu 4 knot segala arah. Segala arah itu maju, mundur, terus kemudian naik turun secara vertikal. Juga dia bisa menyamping. Ya, itu dengan kecepatannya kurang lebih 4 knot. Kemudian untuk baterai, modul baterai buat level ganda. Ada 2. Daya tahan baterai penggunaan rata-rata 4 sampai 6 jam. Ya, kalau dipakai terus-menerus itu 4 jam terus-menerus. Cuman kalau pakai tarik gerakan itu bisa mencapai 6 jam. Untuk peringkat kedalamannya ini bisa mencapai 300 meter. Jenis kameranya analog atau HD cahaya rendah dengan mode ganda. Untuk lampunya seperti tadi 2 LED standar masing-masing 1500 lumen. Untuk beratnya 14,5 kg di darat. Untuk pengisian daya 4 jam pada saat baterai kosong. Ini untuk satu baterai. SRP 8MS dilengkapi dengan grabber atau jepit yang memungkinkan untuk mengambil sesuatu di dalam air. Bila diperlukan, Anda dapat memanjangkan atau memendekkan grabber tersebut dengan mengeluarkan bautnya. Gunakan tools yang sudah disediakan. Pasang konektor grabber atau penjepit dan ikat pada posisi aman sehingga tidak tertindih perangkat. Ini ada grabber atau penjepit. Ini bisa dipanjangkan, ya, ini dengan mengendorkan baut ini dulu. Nah, jadi setelah dikendorkan baru ditarik. Ya. Kalau memang tadinya belum terpasang, ya kita pasang soketnya. Ini ada soketnya. Kebetulan di sini sudah terpasang. Tapi umumnya semua sudah terpasang. Jadi kita tinggal tarik aja. Setelah tarik kita kencangkan lagi, baru kita operasikan. Kemudian untuk pemasangan perangkat, yang pertama hubungkan kontrol box, kontrol Xbox dan konsol kontrol menggunakan kabel USB.
Ini kita kasih contoh atau praktekkan dulu, walaupun agak jauh ya. Nanti paling nggak bisa. Ya. Di sini ada micro USB yang seperti charger HP. Ya, kan charger HP ada dua, ada yang tipe C, ada yang micro. Ya. Nah ini dimasukkan ke sini. Ya, biasa. Kemudian yang kedua kita masukkan ke boxnya. Nah di sini ini cuma ada satu untuk USB, berarti nggak ada tempat lain. Nah di sini. Ya, masukkan ke sini. Setelah itu ini secara berurutan ya kalau yang ada di sini, tapi nanti pada saat kita pasang sebaiknya berurutan. Tapi misalnya lupa, agak ngacak juga nggak apa-apa. Kemudian hubungkan satu daya ke dalam power console control. Ya. Ini powernya, ya adaptor. Ini bisa berfungsi sebagai power bank juga. Jadi suatu saat di tengah laut kalau ini baterainya penuh, HP kita drop, gak ada listrik, bisa kita cas pakai ini. Ya. Jadi kalau kita di sini, ya, karena nggak ada tempat lagi, karena kalau di sini atau di mana nggak akan masuk. Ya. Kemudian yang satunya kita hubungkan ke box ini, tempatnya di sini Pak, ada tulisan power. Ya. Caranya ini kita masukkan, udah diputar, dikunci. Ini kita letakkan aja di sini dulu. Selanjutnya tekan tombol power dan pastikan indikator konsol menyala. Ya, untuk powernya ini ada di sini. Ya, di power kita tekan. Nah, di sini kita pastikan lampu di sini ini nyala. Ya, lampunya nyala. Nah, ini udah tuh. Kan? Kemudian masukkan konektor kabel tether ke port tether pada konsol kontrol. Perhatikan tanda panah harus tepat pada pin port. Kemudian tekan dan putar searah jarum jam. Ini kabel ada dua, ada kabel yang pendek, ada yang panjang. Kalau yang pendek ini untuk menghubungkan konsol kontrol ini dengan kabel yang roll atau kabel tether yang panjang. Nah, ini tempatnya ada di sini, ada tulisan tether. Ya. Ini yang harus diperhatikan. Di sini ada tanda panah. Ya, di sini ada tanda panah dan di sela-sela ini salah satunya ada tanda putih, garis putih. Nah, tanda panahnya ini dipaskan di yang putih. Ya, dipaskan di yang putih, jangan sampai nggak pas. Nanti kalau dipasang rusak. Ya. Nah ini yang putihnya di sebelah bawah depan sini, ya, sebelah sini. Seperti ini harus dipaskan ke sini. Nah, setelah itu ditekan Pak, ditekan. Kalau kita ditekan terus ya, kalau kita lepas dia akan naik, karena dia sistemnya pegas. Ya. Kita tekan, kemudian yang bawahnya ini kita putar. Jadi bukan sininya yang kita putar, tapi bawahnya sini. Ya. Terus kita putar ke arah jarum jam sehingga ada yang kunci. Ya.
kita hubungkan ke kabel rollnya. Ya, sebelah sini, ini sama. Kita lihat tanda panah. Ya. Kemudian kita cari garisnya di mana. Nah, ini garisnya ada di bawah sini, ya, cari di bawah, seperti ke bawah. Nah, ini kita tekan, ya. Setelah itu kita putar bagian bawahnya, kita kunci dia. Ya. Kemudian selanjutnya pasang tali pengaman datar pada strain relief di bagian belakang SRV 8MS dan masukkan konektor datar ke port SRV 8MS. Jadi kita nggak langsung colok. Di sini ada pengait, ya, ada pengait. Nah, ini kabelnya ini. Ya, ini kita masukkan ke pengait. Ya, caranya ini kita buka ke kiri atau ke kanan boleh, ya. Baru kita angkat ini, ya. Kita masukkan. Nah, itu baru kita putar lagi. Kita kunci pada posisi semula. Ya. Kemudian sekalian, ya, soket ini kita pasang ke sini. Ya, di sini ada satu pin untuk penguncian, ya, satu pin yang keluar. Ya, ini juga ada lubangnya. Jadi nanti kalau seandainya terbalik dia nggak akan masuk. Ya, nggak akan masuk. Jadi dipasang. Nah, setelah itu ini kita kencangkan. Oke, sudah. Ya, ini barusan. Kemudian ini kan sudah pasang konektor baterai. Pasang konektor baterai sebelah kiri. Pastikan terdengar bunyi nada 3 kali, ya. Untuk pemasangan ini sebenarnya juga bebas, ya, nggak harus sebelah kiri dulu, sebelah kanan juga boleh atau silang juga boleh. Ya. Nanti dia akan bunyi. Nah, dan bunyi itu. Kemudian setelahnya kita tunggu beberapa saat sampai nanti ada nada lagi. Nah, nada yang kedua ini berarti menandakan bahwa ROV ini sudah bekerja, ya. Bukan karena baterai satunya dipasang, ya. Walaupun kita pasang satu baterai, misalnya satu baterai rusak nih, ya, ini bisa kita pasang pakai satu, bisa. Ulang, ya, sebelah sini. Kita pakai satu baterai, nanti dia juga akan bunyi seperti itu. Kita pakai satu baterai nggak apa-apa, cuman ketahanannya kan pasti nggak selama yang kita pakai 2 baterai. Tuh, ya. Jadi kalau nanti suatu saat ada kerusakan baterai satu, ya, terus ada kejadian, nggak apa-apa, kita pakai dulu daripada nggak sama sekali. Setelah semua terkoneksi, tampilan kamera akan muncul pada layar monitor.
tombol start. Jadi di sini ya, untuk tombol start ya, ini ada di sebelah sini Pak. Ya, ada di sini. Ya. Kalau ini belum dinyalakan, nanti di tampilan itu masih ada tulisan disarm. Ya. Ini kita nyalakan. Sudah connect. Ya, jadi kalau belum connect, dia masih loading. Kalau ditekan lagi, dia disarm lagi. Kalau disarm itu nggak bisa diapa-apakan. Ya, kita tekan. Nah ini baru bisa kita operasikan. Ya. Kemudian yang selanjutnya di sini uji pendorong dengan menggerakkan stick control, pastikan ke 8 pendorong berputar. Ya. Jadi ini kita mainkan aja. Ya. Kita mainkan. Ini yang penting kita lihat 8-8-nya berputar enggak gitu. Ya. Kalau sudah berputar, berarti untuk pendorong atau propeller oke. Ya, kita lanjut lagi. Apa ini? Uji lampu dengan menggerakkan ke kiri dan ke kanan. Jadi untuk lampu ya, kita menggunakan tombol yang ini. Ya. Jadi kita gerakkan ke kiri atau ke kanan. Jadi kalau yang ke kanan dia akan menyala. Ya. Di sini ada, nah, semakin kita tekan, jadi bukan sekali tekan begini, jadi harus berulang-ulang untuk tingkat kecerahannya. Ya. Di indikatornya, ya di sini ada untuk lampu, tingkat kecerahan lampu. Ya, ini sampai 9. Nah, kecerahan lampunya. Kemudian uji pergerakan kamera dengan menggerakkan tripod ke atas dan ke bawah. Ya, kalau yang di kiri ke kanan untuk lampu, ke atas ke bawah ini untuk kamera. Ya, ini bergerak. Kalau gambarnya kita lihat juga bergerak. Ya, ini. Untuk sudut kameranya ini tertera di sini. Ya, ini 41 derajat, min 41 derajat. Kemudian selanjutnya, kalau sudah semuanya oke, ya, ada lagi yang ketinggalan nanti kita tambahkan, yaitu untuk pengetesan grabber. Ya, pengetesan grabber ini, kalau grabber itu adanya di sini. Ya, nanti ada penjelasan di situnya fungsi-fungsi ini. Nah, ini kita buka, kita tutup, ya, oke. Nonaktifkan pendorong dengan menekan tombol start, ya, sebelum mengoperasikan atau memindahkan SRP 8MS. Jadi kalau sudah semuanya berfungsi, ya, sebelum kita operasikan, ini kita matikan dulu. Ya, matikan dulu. Jika di sini tulisannya ada tulisan disarmnya, ya, supaya nanti kalau ini kesenggol, ya, dia nggak muter. Ya, takutnya apa? Takutnya pada saat kita angkat nanti terjadi sesuatu. Nah ini, ya. Yang pertama adalah di sini, ya, ini fungsinya, ya, tombol ini untuk turun vertikal.
Ya, kita bahas dari atas. Nah, itu turun vertikal. Maksudnya turun vertikal itu posisinya seperti ini, dia turunnya begini. Kalau kita nggak gerakan, kalau kita cuma hanya menggerakkan yang ininya aja. Ya. Kalau kita sambil maju ya dia akan turunnya seperti ini. Ya. Dia tanpa menggerakkan apa-apa dia akan turun vertikal. Kemudian yang sebelah sini, ini untuk naik vertikal juga. Yang bisa dari bawah kita naikkan seperti ini. Kalau kita sambil maju ya naiknya maju begini, majunya begini, ini bukan begini, ya, bukan begini. Kalau begini nanti ada lagi caranya. Ya, jadi naik atau turunnya kalau kita menggunakan dua tombol ini sambil maju, ya, jadi dia naiknya begini. Kemudian selanjutnya ini, ya, di situ untuk menutup capit. Ya, untuk menutup capit. Kemudian yang sebelahnya lagi, ya, ini untuk membuka capit. Ya. Selanjutnya untuk tombol yang sebelah sini, ya, ini ada keterangannya di sebelah sini, Pak. Kalau kita dorong ke depan, dia akan maju, ke belakang mundur, ke kiri geser kiri, ke kanan geser kanan. Jadi maju, ya, mundur, geser, ya, geser kiri, geser kanan. Jadi maju turun, geser kiri, geser kanan. Jadi kalau kita sambil maju, ya, sambil maju sambil kita geser, jadi kita arahkan ini agak serong ke sini, dia nanti akan majunya begini. Jadi majunya begini, ya, maju serong, bukan maju belok, Ya. Kemudian yang sebelah satunya sebelah sini, ya. Yang atas ini untuk mendongak, yang bawah untuk menunduk. Kemudian samping kiri atau kanan untuk putar kiri atau putar kanan. Jadi yang sebelah sini, ini kalau kita majukan, ya, kita naikkan ke atas, ya, ini dia akan menunduk begini. Ya, jadi kalau kita nggak gerakan maju, ya, kalau dalam posisi diam, kita nggak tekan tombol apa-apa, dia akan begini. Ya, akan menunduk begini. Kalau kita tarik ke bawah, dia akan mendongak. Kalau kita sambil maju, berarti dia nanti akan begini naiknya, ya, atau turunnya akan begini. Nah, ini bedanya sama yang tadi. Ya. Kemudian untuk ke kiri dan ke kanan, kiri, kanan, ya, ini untuk belok atau berputar. Ya. Jadi kalau nggak kita mainkan mana-mana, dia akan belok ke sini, belok ke kiri, belok ke kanan. Gitu. Ya, kalau kita majukan, ya jadi belok begini beloknya. Ya, kalau tadi kan begini, yang untuk tombol sini, ya, maju sambil geser, ini maju sambil belok. Gitu. Ini untuk tombol-tombol pengoperasian. Kemudian untuk tombol-tombol yang lain, ya, kita bahas di sini yang untuk tombol B, ya. Di situ jelaskan kita bahas yang warna biru dulu. Ya, kalau warna biru ya berarti hubungannya dengan operasional. Ya. Yang B ini adalah untuk menahan arah. Misalnya kita maunya lurus saja biar nggak belok-belok, ya. Kita tahan di B. Ya, kita tahan di B. Nanti dia nggak akan bisa dibelokkan, misalnya lurus saja gitu. Ya, walaupun tombol kita ini bergerak-gerak, tetap aja dia lurus. Ya. Kemudian untuk tombol A, ya, itu adalah menahan kedalaman. Jadi maksudnya itu gini, RUP ini, ya, pada saat di kedalaman tertentu, kita mau searchingnya di kedalaman misalnya 10 meter. Ya.
Nah, supaya ini bertahan di 10 meter, kita kunci menggunakan tombol A. Jadi biar nggak naik lagi, biar nggak turun lagi. Ya, tinggal di situ nanti kita bisa gerakan muter ke kiri, ke kanan, maju mundur. Tapi kedalamannya tetap begitu. Kemudian selanjutnya, nah, ada di sini ya untuk warna biru itu untuk kecepatan. Ya, jadi untuk kecepatan indikatornya ada di sini 1G, 1G. Ya, tapi kalau dengan kecepatan seperti itu ya. Tapi kalau kita mau nambah kecepatan, ini bisa kita tekan ke bawah. Kita tekan ke bawah. Nah, ini kecepatan 2 ya. Ini kecepatan 3, ini 4. Ini CG ini paling rendah. Ini paling rendah kecepatannya. Ya. Kemudian kita coba perbandingannya 1, 2, 3, 4. Ya, semakin ini bisa semakin cepat. Kemudian selanjutnya kita bahas untuk warna merah. Ya. Di sini untuk penahan dan di sini ada warna merah. Ya. Di sini untuk menunduk atau mendongak. Ya. Nah, kalau menunduk atau mendongak tadi kita menggunakan tombol ini. Ya, ke atas dia menunduk, kita tarik ke bawah dia mendongak. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan ini, misalnya kita menunduk nih, ya, kita menunduk, terus ini dilepas, ya, dilepas, dia akan balik lagi. Jika kita mendongak, ini dilepas balik lagi. Ya, supaya nggak balik, kita gunakan 2 tombol ini. Yang pertama, ini kita tekan ke bawah, yang sebelah sini, sebelah kiri, kita tekan dulu ke bawah. Kita lihat perbedaannya ya. Misalnya nih sebelum dikunci, kalau ke bawah menunduk kita lepas, dia akan mati. Ya, dia akan mati dan otomatis dia akan kembali ke posisi semula. Itu juga kalau mendongak. Nah, ini kita tekan. Kita tekan. Ya. Sampai di sini. Nanti di kertas itu ada yang di print-printan, ada penjelasannya. Itu nanti kertas itu nanti kita bawa ke ini Pak, kemana? Ke kolam. Kalau bukunya nggak bisa apa-apa, yang penting kertasnya itu kita bawa. Ya. Di sini ada tanda kuncian di sini untuk derajatnya. Ya, berarti kita sudah berhasil mengunci. Nah, tinggal kita mau menentukan berapa derajat sesuai kebutuhan kita. Ya. Dengan cara menekan kalau menunduk X, ya, X kita tekan sekali, nah dia akan bekerja terus, dia menyesuaikan. Ya, kalau kurang nunduk lagi tekan lagi, ya, kalau kurang nunduk lagi tekan lagi, kurang nunduk lagi tekan lagi, gitu. Jadi jadi kalau untuk nekennya, nunduk itu bukan ditekan terus-menerus, bukan kita maunya ditekan terus-menerus, ini enggak. Jadi sedikit-sedikit kita tekan sedikit. Ya. Kalau sudah tertahan dia nunduk begini, ya, kita sudah tertahan begini, kita bikin maju boleh, bisa geser kiri kanan bisa. Ya, sesuai kita naikkan, kita turunkan bisa. Kita operasikan seperti biasa bisa, hanya posisinya nggak begini lagi tapi begini. Nah, itu biasanya paling posisi seperti ini mudah untuk pencarian. Ya, kalau biasanya kita mencari sesuatu, korban atau gimana kan pasti di dasar laut, di bawah kan, di dasar kan. Nah, kalau kita mencari di dasar, ya, dengan posisi ROV juga di dasar juga,
atau agak ke atas juga, ini beresiko kena pasir atau ada kotoran apa yang bisa nyangkut di propeller. Tapi dengan kita bisa menundukkan begini, ya, jadi kita bisa agak tinggi dari dasar. Jadi caranya seperti itu, jadi lebih aman. Ya, selain menggunakan apa? Selain menggunakan kamera tadi, ya, kamera bisa kita tundukkan nih, tundukkan wah nggak nyampe, tetap nggak nyampe kan? Kita bantu dengan menundukkan ROV-nya. Atau mengambil sesuatu, ya, mengambil sesuatu itu kalau sudah terbiasa kita menggunakan posisi seperti ini, dia akan lebih mudah. Kita turun, ambil. Ya, kalau kondisi memang aman di bawah, bisa kita posisi biasa seperti ini. Nah. Kemudian berikutnya, ini yang disebut tadi, ya. Ini arahnya, kalau maju ke sana mundur, ini geser kiri, geser kanan. Kalau berputar ya belok ke sana, belok ke kiri. Kalau ini naik vertikal ya lurus ke sana, lurus vertikal, kemudian ke tengah, mundur. Kemudian keterangan di OSD-nya, on screen display, ini yang tadi sempat kita bahas sedikit. Ya. Yang pertama di sini judul ini bisa kita ganti. Ya. Ini kan judulnya berdasarkan tipenya. Kalau misalnya ini judulnya punya kapal apa, ya bisa kita ganti, atau pada saat ini bisa apa, ini kita bisa ganti judulnya. Kemudian yang kedua adalah intensitas cahaya untuk lampu tadi, ya. Kemudian ini untuk kecepatan, ya, daya gerak. Kemudian di sini ada level baterai. Kemudian yang ini adalah kemiringan, ya, makanya tadi kalau misalnya kita seperti yang kita tunjukkan tadi, ya, kita udah kunci untuk kemiringannya, kita menurut atau mendongak. Di sini ada tanda titiknya. Ya. Kemudian di sini adalah temperatur, ya. Selanjutnya untuk kedalaman, di sini kita ada kedalaman berapa meter, di sini nanti kelihatan di situ. Kemudian di sini ada plus 3, ya. Di sini adalah jumlah putaran, bisa plus bisa min. Nah, ini indikasi kita, ini saya jelaskan dulu. Kalau di dalam air kan bisa aja nggak kelihatan, Pak. Ya, kita belok, mungkin dia muter, ya. Kalau udah muter sampai plus 3 kali atau minus 3 kali, ya, itu kita kembalikan sampai dia hilang ininya, angka min atau plusnya hilang. Kenapa? Kalau kita teruskan, ini kabelnya akan terlilit. Nah, ini fungsinya begitu, untuk mengembalikan kabel yang terlilit ke posisi semula. Ya. Kemudian di sini adalah derajat haluan atau kompas. Ya, kalau 0 derajatnya biasanya apa? Utara, ya, Pak. Ya, 0 derajatnya utara, berarti kalau di sini adalah 123 derajat, itu menghadapnya ke mana. Kemudian di sini ada waktu, ya, jam. Kemudian ada kemiringan kamera di sini. Untuk peluncuran, pastikan SRV pada posisi nonaktif. Ya, lihat pada layar monitor dapat pesan disarm. Pastikan kuncian pada pemulur tetap sudah terbuka. Kuncian di sini, pemulur tertentu di sini ada kuncian. Ya, ini kita pastikan sudah dibuka, jadi dia nggak seret. Pastikan kedalaman air cukup untuk SRV 8MS diterjunkan sehingga tidak menyentuh dasar. Perhatikan arus air, bila arus air kuat tunjukkan SRV 8MS mengikuti arus air. Nah, ini yang kelima, ini yang umum terjadi, ya, pada saat kita latihan atau misi SAR, itu masalah di arus, ya. Kalau misalnya gini, ya, target itu kira-kira di sebelah sini, ya, target di sebelah sini, ya. Atau kita ambil target di tengah, ya. Tapi arus airnya dia ke arah sini, Pak, ke arah sini, ya. Nah, kita jangan luncurkan di sini, apalagi di sini atau di sini. Berarti kita luncurkan di sini,
sini, sehingga dia nanti pada saat kita turun, ya, sambil maju, dia akan bisa mendekati ke target atau ke tujuan. Nah, jadi intinya ini mengikuti arus air, ya. Pada saat di Nanggala sama Bang Beni kemarin kita bisa mencapai kedalaman 150 meter, hampir 170 meter dengan mengikuti arus tadi. Kalau nggak begitu nggak bisa karena arus di sana kencang. Caranya begitu, kita ambil dari jauh, ya kan? Kita turunin, nanti di kedalaman 50 meter kita berhenti dulu, kita searching dulu kiri kanan, nggak dapat apa-apa, turun lagi. Tapi kapal sambil ikut, kita turun, kapal sambil ikut, gitu. Ya, sehingga dia bisa mencapai kedalaman. Kemudian aktifkan SRP 8MS dengan menekan tombol start. Lihat pada layar monitor sudah terlihat ada tidak terdapat tulisan disarm. SRP 8MS yang dioperasikan. Kemudian untuk mengembalikan, maksudnya untuk mengembalikan tuh kita sudah selesai posisi ROV jauh. Nah, gimana cara mengembalikan? Yang pertama, jangan mengembalikan SRV 8MS dengan cara menarik shutter yang menggunakan shutter khusus. Jadi jangan tarik, Pak. Ya, jangan ditarik. Arahkan SRV 8MS kembali ke posisi operator atau lokasi lain di mana ia dapat diambil dengan aman. Kemudian ini saya bacakan dulu, nanti saya jelaskan. Bila arus air kuat, ya, sebaiknya kapal menghampiri SRV 8MS. Sebelum mengangkat RW atau mengeluarkannya dari air, pastikan lampu sudah dalam kondisi mati. Kemudian aktifkan SRV 8MS melalui tombol start. Lihat pada layar monitor, pastikan terdapat tulisan disarm. Angkat dengan tangan pada bagian aman. Putuskan konsol kontrol dari power dan putuskan melepaskan bagian pasang. Jadi untuk mengembalikan yang pertama gini, kita ini nggak tahu, ya, kadang-kadang sudah di bawah, ya, dengan visibility yang rendah, kita itu ROV-nya nggak kelihatan, Pak, di mana adanya dia. Ya. Yang pertama kita lakukan itu bisa dengan menyalakan lampu, ya, menyalakan lampunya, dan kita angkat ke atas, ya, kita naikkan ke atas. Nah, setelah kita naikkan ke atas, nanti kita putar. Kalau udah kelihatan lampu, berarti ROV ini sudah ke atas kita, kan? Kita tinggal dorong aja maju, ya, biar menghampiri arah kita sambil digulung pelan-pelan. Ya. Tapi di sini gimana caranya kalau pas arah kita ini melawan arus? Ya, kalau arah kita melawan arus dengan cara seperti itu nggak akan bisa. Ya, pasti kalau misalnya arusnya ke sana, ya, arus ini kan ringan, pasti kebawahnya maju ke sana. Walaupun kita mundurin, kita belokin, pasti arahnya maju ke sana. Berarti posisi talinya ini, kabelnya ini arahnya ke kita, kan? Berarti otomatis posisinya seperti ini. Jadi ROV ini kita gerakkan ke arah mundur. Itu kalau arusnya deras itu udah pasti begini posisinya, Pak. Ya, pasti ini ke bawah. Nah, ini pasti begini posisinya. Nah, ini misalnya kita ada di sini, ya, arusnya ke sana, ini pasti posisinya begini. Kabel kita tuh pasti di sini. Ya, kita belokin ke kita, dia balik lagi ke sana. Gitu. Nah, ini untuk melawannya, ini kita mundurkan, mundur, sambil kapalnya menghampiri. Ya, jadi bukan ditarik. Ditarik, kita narik kabel. Kalau nanti kalau suatu saat ketemu seperti itu, nanti akan berasa, Pak. Kalau kita sesuai prosedur, ini kita mundurkan dan kapal kita ngikutin, kita menghampiri ini enteng aja gitu ditarik. Tapi kalau begitu kita tarik berat, jangan dipaksa, jangan dilawan. Ulur lagi aja nggak apa-apa. Berarti arusnya lagi berat ke sana. Ulur lagi. Daripada ininya hilang. Ya, kita di waktu itu Nanggala sama itu
itu begitu, sama satu lagi ya kapal feri itu kita main begitu. Nah, jadi alternatif itu yang pertama kita lakukan adalah menyalakan lampu, ya, kita naikkan, kita maju, wah lampunya udah madep kita nih, udah tinggal kita majuin kan, yang lain belum mampu. Kalau lawan arus begitu tadi pasti begini, ya, ini kita mundurkan, arah mundur kapal sambil menghampiri, ya, itu untuk mengambil ikan. Nah setelah sudah dekat kapal, sebelum diangkat, ya, kita matikan dulu, ya, kita ditam dulu, baru diangkat. Nah setelah sampai diangkat, ya, sampai di kapal, kita matikan. Gimana caranya untuk mematikan ini? Ya, di sini sudah ditam, ya, ini tinggal kita cabut aja Pak. Ini nggak ada tombol on off-nya, nggak ada shutdown-nya, ini tinggal kita cabut, ya, dicabut. Ini nanti mati sendiri, ya, ini akan mati sendiri karena nggak ada tombol on off-nya. Baru kita bisa melepas yang lain, misalnya baterai. Nah, baterai dulu kita lepas, ya, bebas sebelah kiri dulu boleh, sebelah kanan boleh. Ya. Nah ini setelah dilepas, jangan lupa untuk penutup baterainya ini langsung dipasang. Jangan antar aja dulu gitu, baterai langsung dipasang. Nah, kalau yang ini nggak terpasang nggak apa-apa, aman, karena ini cuma untuk elektronik aja. Ya, kalau baterai kan mengandung arus, dia bisa konslet kalau nanti kena air, ya, kena air aja bisa konslet nih, ya, atau kesentuh apa yang bersifat besi di kapal, karena ini kan lengser begini, ya. Nah itu. Kemudian bisa kita bersihkan. Kita lanjut biar cepat. Untuk perawatan, jelas SRP dengan air bersih, ya. Jika memungkinkan, operasikan di dalam air tawar yang bersih untuk membersihkan endapan dari pendorong. Jadi kalau udah selesai, kalau ada bak atau kolam yang bisa diisi air tawar yang muat ini, ya, yang muat ini, lebih baik direndam Pak, ya. Tapi kalau nggak ada, cukup kita siram. Tapi tetap ini harus dimainkan, ya. Jadi kita setting lagi, ini dimainkan lagi, ya. Supaya apa? Supaya air laut yang ada di dalam sini keluar semua, ya. Jadi dia nggak mengumpal jadi garam di sini. Kalau jadi garam di sini bisa seret dia nanti, ya. Periksa SRP 8RS, filter dan gulungan filter dari serpihan kotoran. Kemudian periksa pendorong SRP 8 dari lilitan dan serpihan kotoran. Pasang tutup karet pelindung pada baterai dan konektor penambat yang terbuka. Angin-anginkan SRP 8 MS sampai benar-benar kering. Nah ini yang biasanya yang nggak telaten itu mengeringkan Pak, ya. Yang nggak tahu itu mengikat. Jadi apa namanya, kita udah keburu capek, udah apa, udah yang penting udah dibilas, dilap-lap, nah udah gitu langsung dimasukkan, yang belum kering sama sekali. Nah sehingga mengakibatkan apa, pada saat kita tutup dia lembab. Nah lembab itu yang mengakibatkan komponen-komponen dalam ini korosi Pak, ya. Nah itu kebanyakan itu kerusakan yang ada itu seperti itu karena lembab itu tadi, ya, belum benar-benar kering udah dimasukkan ke box. Makanya suatu saat kalau yang udah pernah ada atau udah pernah punya, kita buka boxnya kan bau, itu karena akibat dari lembab itu tadi, ya. Kemudian beri pelumas semprot yang tidak lengket seperti silikon spray, bukan pada sela-sela ke-8 pendorong, ya. Kita semprot pakai silikon spray tadi. Di sini kan pasti ada sela, kita semprot aja, karena silikon spray itu sifatnya melindungi, ya. Kita semprot aja semuanya. Kemudian lakukan pengecekan baterai sebelum penyimpanan. Lakukan pengecasan baterai sebelum penyimpanan ke kotak penyimpan. Jadi
kalau memang baterainya di bawah atau di bawah 40% ya harusnya kita cas. Ya, kalau masih 60-70 bisa something nggak apa-apa. Ya. Kemudian nyalakan ACV setidaknya 3 kali sehari. 3 hari sekali. Kalau 3 kali sehari minum obat ya. 3 hari sekali walaupun tidak dibawa ke air. Pastikan kedelapan pendorong semuanya berputar. Nah, ini perawatan paling ini di antara perawatan lain. Ya, kalau ada hubungannya dengan propeller ini. Yang pertama yang tingkat harus diperhatikan adalah LUV ini, yang kedua tadi ya Bonex tadi itu karena ada propeller, karena dari air ke darat ya, itu memang harus sering-sering diputar. Kalau ini 3 hari ya, ini 3 hari sekali paling nggak. Jadi kalau bisa ya udah aja kita simpan di gudang itu, boleh posisinya terpasang atau gimana supaya kita memudahkan untuk pengoperasian. Jadi walaupun kita nggak cemplung air, yang penting ini bergerak aja. Ya, gitu. Karena kebanyakan ini seret atau macet itu karena terlambat untuk perawatan, ya, dia macet. Jadi kalau kita gerakan gini keras dia. Kemudian selanjutnya ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada kita langsung coba pasang ya Pak. Kita pasang. Nanti kalau udah bisa memasangnya, nah, ini yang udah kita jelaskan tadi, kita bahas ulang sebentar. Ini yang ada di kopian Pak. Ya. Yang pertama kalau kita mau menahan arah, ya, untuk menahan arah itu gimana? Caranya adalah untuk menahan arah tekan tombol B. Setelah itu V tidak bisa lagi dibelokkan pada indikator kompas atau derajat arah haluan, akan ada tanda penahan. Ini ya, ada tanda titik di sini. Ini kan arah, ya akan ada tanda titik, berarti ini sudah kita kunci. Ya. Kemudian kalau untuk menahan kedalaman, ya seperti tadi, ya, untuk menahan kedalaman tekan tombol A, maka RP 8mm akan tetap berada pada kedalaman tertentu. Pada indikator kedalaman akan ada tanda penahan. Ya. Ini ada tanda titiknya. Kemudian untuk menahan haluan, ya, untuk menunduk dan mendongak. Yang pertama di sini, ya, untuk menahan haluan atau menunduk atau mendongak agar posisi RW saat menunduk atau mendongak tidak kembali lagi saat RW pada posisi menunduk atau mendongak, tetap bisa dioperasikan maju mundur, bergeser dan berputar. Pertama tekan joystick ke bawah dan lepas atau tidak ditahan. Ya, jadi yang sebelah sini tadi ditekan aja, tek gitu, ya. Nah, setelah dia akan keluar seperti ini, ya, tanda penahan ini, berarti ini sudah terkunci. Tinggal kita mengatur posisi X sama Y. Untuk menolak, tekan Y berulang kali sampai pada sudut haluan memakan sesuai dengan keperluan. Untuk menunduk, tekan X berulang sampai pada sudut haluan menunduk sesuai dengan keperluan. Nanti kita praktekkan. Ya. Sekarang kita ini dulu.